Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kami untuk membahas tentang keistimewaan orang yang memiliki rasa cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini masih sama, kita ambil dari kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di dalam kitab beliau disebutkan sebuah hadis yang menerangkan tentang kenikmatan yang sangat agung yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, bagi kita apa kenikmatan yang terbesar di surga? Mungkin sebagian di antara kita akan menjawab buah-buahan yang sangat enak, pemandangan yang sangat menakjubkan, suasana yang sangat syahdu, atau berkumpul bersama dengan keluarga, atau memiliki bidadari, atau bisa minum dari kolam yang berbagai macam rasa yang semuanya sangat enak. Tapi lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum memandang kenikmatan apa yang ada di surga yang terbesar, yang kemudian beliau cita-citakan untuk dapat meraihnya. Wa ruwiya anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Diriwayatkan suatu ketika ada seorang laki-laki datang sowan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau matur, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta habbu ilayya min ahli wa mali." Sesungguhnya panjenengan adalah orang yang paling saya cintai, bahkan melebihi cinta saya kepada keluarga dan harta saya. Wa inni la adzkuruka fama asbiru hatta aji'a fa anduru ilaika. Dan apabila tiba-tiba saya langsung teringat panjenengan, apabila suatu ketika saya rindu kepada panjenengan, saya kangen kepada panjenengan, maka tidak ada yang bisa mencegah saya. Saya tidak sabar, maka saya langsung datang kepada panjenengan dan langsung menjumpai panjenengan, langsung melihat wajah panjenengan. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala termasuk sahabat yang satu ini, beliau ini ketika gundah, beliau ini ketika lagi bingung, beliau ini ketika lagi sedih, ketika lagi gelisah, maka yang beliau jadikan tempat untuk dapat menenangkan hatinya adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika beliau tiba-tiba rindu, ketika beliau tiba-tiba kangen, ketika beliau tiba-tiba ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka tidak ditunda-tunda, tidak nanti-nanti, langsung datang sowan kepada Nabi Muhammad dan kemudian melihat wajah Nabi Muhammad SAW, kemudian puas pulang. Lalu kemudian beliau berpikir, fa'araftu innaka idza dakhaltal jannah rafi'ata ma'an nabiyyin. Wahai Nabi Muhammad, kalau kita masih di dunia gampang. Kapanpun saya rindu, kapanpun saya kangen, kapanpun saya ingin berjumpa, saya tinggal datang menjumpaimu dan saya melihat wajahmu, puas hati saya. Tetapi nanti apabila di akhirat engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, rafi'ata ma'an nabiyyin, maka tentu surganya panjenengan tidak sama dengan surganya yang lain. Maka tentu surganya panjenengan menempati surga yang tertinggi bersama dengan para nabi dan para rasul yang lain. Wa in dakhaltuha la arak. Tetapi apabila mungkin nanti saya ditakdirkan untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu surga saya berbeda dengan surga panjenengan. La arak, saya tidak akan mungkin bisa melihat panjenengan. Surga kita berbeda wahai Nabi Muhammad SAW. Amal kita jauh berbeda, engkau nabi dan rasul, sedangkan saya ini adalah hamba Allah yang biasa-biasa saja. Lihat, sahabat gelisah. Kegelisahannya bukan kok kemudian gara-gara gak masuk surga, enggak. Tapi kegelisahannya adalah nanti ketika saya di akhirat, apakah saya masih bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad? Apakah saya masih bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Melihat apa yang dicari di surga, apa yang diinginkan ketika di surga. Tiada lain, tiada bukan selain bisa berkumpul dan memandang wajah agung Nabi Muhammad SAW. Maka gara-gara yang dibahas ini adalah sesuatu yang besar, hub, mahabbah, yang nilainya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada pertanyaan yang seperti itu, bukan Nabi Muhammad yang menjawab, tapi langsung Allah yang memberikan jawabannya. Fa anzalallahu taala, maka kemudian Allah menurunkan sebuah ayat, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was suhada
wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Faqara'aha alaihi. Allah kemudian menurunkan ayat. Yang ayat ini secara spesial Allah menjawab pertanyaan seorang sahabat yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan tidak mikir surga, tidak mikir nikmat yang lain. Tapi mikirnya adalah bagaimana cara saya bisa berjumpa, berkumpul bersama Nabi Muhammad nanti ketika di akhirat. Allah kemudian mengatakan dengan sangat indah. Man yuti'illah. Barang siapa yang taat kepada Allah. Dengan taat yang semaksimal mungkin. War Rasul. Dan barang siapa yang taat kepada Rasulnya. Jadi syaratnya bukan kok ibadahnya sama dengan Rasul, enggak. Syaratnya bukan kok puasanya sama dengan Rasul, enggak. Tapi cukup tunjukkan bukti cinta kalian dengan mentaati Rasul, mentaati Allah Ta'ala dengan taat yang semaksimal mungkin yang bisa kalian mampu. Mastata'tum, semampu kalian. Maka kalau sudah begitu, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, maka orang-orang tadi akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Dikumpulkan bersama siapa? Minan nabiyyin, bersama para nabi. Wasiddiqin, bersama dengan para siddiqin, orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang meninggal syahid. Wassolihina, dan orang-orang yang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa, sesungguhnya beliau-beliau adalah sebaik-baik teman. Lihat bagaimana jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin orang-orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad SAW, bahwa dengan berkat cinta kalian, kalian akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Warrajulu fil hadis. Adapun lelaki tadi yang ada di hadis, qila Sauban radhiyallahu anhu maula Rasulullah SAW. Dikatakan oleh para ulama, laki-laki yang dimaksud di dalam hadis tadi yang bertanya kepada Rasulullah adalah sahabat Sauban. Siapa sahabat Sauban? Adalah budaknya Nabi Muhammad SAW. Lihat, sahabat Sauban yang menjadi pembantunya Rasulullah, yang hampir tiap hari berjumpa dengan Rasulullah, itu pun kadang masih merasa kangen kepada Rasulullah. Lalu bagaimana kita, umatnya yang belum pernah mendengar suaranya, belum pernah satu majlis dengannya, belum pernah bertatap muka dengannya, belum pernah mencium tangannya, belum pernah bermuajah dengan beliau. Maka tentu tumbuhkan rasa rindu, tumbuhkan rasa kangen, dan tumbuhkan rasa cinta. Dan dengan berkat rasa cinta ini, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata kita ketahui bahwa kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di surga nanti adalah bisa berkumpul dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.